Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, para remaja pemuda, segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Baitul Amin, khusus yang ada ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, selawat serta salam. Mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qarib atau yang tayang di layar, itu kitab Tauhid sebagai syarahnya. Malam ini di kitab yang Bapak pegang yaitu di halaman 174. Di halaman 174 baris ketiga dari bawah, di akhir barisan ada kalimat summa yakhtubu nadban. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majelis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa bi barakati mu'allimah dan kita wa bi siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yakhtubu, kemudian berkhutbah ya imam, nadban dengan sunnah. Yang kita bahas dua kali pertemuan ini adalah sholat istisqa, sholat meminta hujan kepada Allah dengan cara-cara yang sudah disebutkan kemarin. Diawali dengan puasa, dengan bertaubat, sampai pada waktunya sholat melakukan sedekah dan islah. Pada hari keempat kita berjalan menuju suatu tempat yang sudah ditentukan dengan memakai pakaian yang sederhana, pakaian kerja, pakaian kebutuhan, dan datangnya tempat itu bikhusu'in, dengan khusu', wastikanatin, dan nunduk kepala, ay khudu'in,
dan lalu melaksanakan sholat rakaataini ka sholatil idaini, 2 rakaat seperti 2 rakaat sholat lebaran. Cuman bedanya fi kaifiyati wa ta'awud waqti sab'an summa yaktubu, baru khutbah. Selesai sholat baru khutbah. Lagi-lagi kenapa khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat istisqa, sholat khusuf dibelakangkan daripada sholatnya, yakni sholat dulu baru khutbah, sedangkan Jumat khutbah dulu baru sholat. Takut lupa jawabannya, karena khutbah pada sholat Jumat itu merupakan rukun, merupakan syarat untuk kesahannya sholat Jumat. Sedangkan khutbah selain Jumat, baik itu Idul Fitri, Idul Adha, sholat khusuf sampai sholat istisqa, khutbahnya itu hukumnya nudban, hanya sunnah saja, bukan sebagai syarat untuk sahnya Jumat, bukan sebagai syarat untuk sahnya sholat istisqa, tetapi hanya nudban, hanya sunnah saja, maka dibelakangkan. Khutbah ini dengan 2 khutbah. Khutbatul idaini seperti khutbah 2 lebaran, bil arkani dalam rukun-rukunnya khutbah, wa ghairiha dan lain sebagainya, minasyuruti dari syarat-syaratnya, wa sunani dan sunnah-sunnahnya. Fasyurutu biha sunatu sitatun, syaratnya ada 6, kama marofil kusuf wal idaini, lakin yajuzu iktisaruhun ala khutbatin wahidatin, tetapi khutbah salat istisqa cukup 1 kali khutbah saja, kama marofil kusufi, sebagaimana yang terjadi di dalam salat kusuf, khutbahnya cuma 1 kali saja boleh. Tapi khutbah Jumat tidak boleh singkat dengan 1 kali khutbah, tidak boleh. Khutbah Jumat harus 2 kali. Khutbah istisqa sama dengan kusuf, id dan lain sebagainya. Namun lakin yastaghfiru, tetapi imam membaca istighfar, mohon ampunan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, fil khutbataini dalam 2 khutbah, badal takbiri sebagai pengganti takbir. Namun bedanya, kalau dalam khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha di awal khutbah diawali dengan takbir, maka dalam sholat istisqa diawali dengan yastaghfirullah, membaca istighfar, mohon ampunan kepada Allah karena adanya terlambat turun hujan sampai sekian lama hingga masyarakat kehausan karena tidak bisa minum. Itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya dosa dan kesalahan yang manusia lakukan di atas muka bumi ini. Awal huma fi khutbatil aidaini, di awal 2 khutbah, dalam 2 khutbah Id, yakni Idul Adha dan Idul Fitri. Payab tatihu, maka memulai imam al khutbatal ula, pada khutbah yang pertama, bil istighfar, dengan membaca istighfar tis'an
9 kali, sebagaimana dalam khutbah Idul Fitri diawali dengan takbir 9 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Tetapi dalam khutbah dalam istisqa bukan lagi takbir tetapi istighfar sampai 9 kali. Wal khutbatas saniyah, dan pada khutbah yang kedua sab'an, imam membaca istighfar juga sampai 7 kali sebagaimana yang terjadi pada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Wasayqatul takbir wasayqatul istighfari, dan syaiqat istighfar, bahasa istighfar yang harus dibaca, kalimat istighfar yang harus dibaca adalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 9 kali di khutbah pertama, 7 kali di khutbah kedua. Sedangkan dalam khutbah Idul Fitri cukup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Di sini agak panjang, bahkan lihat di layar istighfar yang terakhir, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa yusannu ayyakula ba'da dzalik, dan disunahkan setelah 9 kali ditambah dengan kalimat taubata abdin zalimi li nafsi la yamliku darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Disunahkan ditambahkan dengan kalimat ini di akhir istighfar. Pernah ada yang pernah ikut sholat istisqa? Belum? Pemerintah nggak nganjurin. Nah, watakunul khutbatani ba'dahuma, dan adanya 2 khutbah itu ba'dahuma sesudah sholat 2 rakaat. Lagi-lagi disebutkan khutbahnya sesudah 2 rakaat sholat, dibelakangkan yakni ar-rakaataini, 2 rakaat itu. Bahkan wa yuhawwilul khatibu, dan memindahkan orang yang berkhutbah ridaahu, selendangnya, fayaj'alu yaminahu yasarahu wa a'lahu asfalahu, maka menjadikan khatib yaminahu sebelah kanan sorban, yasarahu dijadikan sebelah kiri, wa a'lahu, dan sebelah atasnya sorban dijadikan asfalahu menjadi sebelah bawah. Aturannya pakai sorban yang segi 4, dipegang atas, dipegang begini, ini dipegang bawah, ini dipegang atasnya, di atasnya dipegang tangan kiri, di bawahnya dipegang tangan kanan, dan sorban itu ada di sebelah kanan. Begitu dibalikin, ini otomatis yang tadinya di bawah menjadi di atas, yang tadinya di atas menjadi di bawah, yang tadinya sebelah kanan otomatis menjadi sebelah kiri. Dan perbuatan itu wa yuhawwilun nasu, dan memindahkan pula
manusia orang-orang yang ikut sholat ardiyatahum selendang mereka misla tahwil khatibi seperti memindahkan selendangnya sang khatib. Jadi jamaah ikut memindahkan selendangnya mengikuti pemindahan selendang khatib. Tetapi jamaah yang memindahkan itu aturannya aidzukuru faqat, jamaah yang laki-laki saja ba'da julusi, setelah mereka duduk tenang. Dan setelah itu wa yukassiru bid-du'a, dan khatib memperpanjang durasi doa sirron dengan secara perlahan, wajahron dan dengan suara keras, kadang-kadang keras, kadang-kadang perlahan. Istilah pondok pesantren disebut angin palis. Allahumma arhamna ya Rahim, Allahumma rzuqna ya Razzaq, dengan nada angin palis, kadang pelan, kadang keras. Doanya diantaranya yang tercatat di dalam kitab ini, Allahumma anta amartana bi du'aika wa antana bi ijabatika wa qad da'awnaka kama amartana fa ajabna kama wa'adtana wa min du'ail karbi ila anta al-azim al-halim la ilaha illa Allahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardin rabbil arsyil azim, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Wa min qali Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa yuballighu bid du'a, dan memperbanyak doa. Karena kita sedang butuh-butuhnya terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas khatib. Bagaimana tugas jamaah? Bagaimana tugas makmum? Nah, fahaisu asarul khatibu asarul qaum, maka di mana menyamarkan khatib, ketika khatib membaca doanya pelan, tidak jelas kedengarannya oleh makmum, maka asarul qaum bidu'a, maka makmum berinisiatif berdoa masing-masing dengan nada pelan. Sekali lagi, ketika imam membaca doa dengan perlahan, tidak jelas suaranya, tidak jelas kalimatnya bagi makmum karena perlahannya suara imam, maka makmum dianjurkan berdoa masing-masing dengan suara yang perlahan juga, jangan sampai berisik. Asarul qaumu bidu'a, namun wahai sujahara, dan di mana khatib mengeraskan suaranya, amanu, maka mereka membaca amin ala du'aihi, kepada doanya khatib. Tapi ketika imam membaca doa dengan keras, jelas kedengarannya kalimatnya, maka makmum dianjurkan cukup mengamini doanya imam. Amin, amin, dan amin. Nah, ini juga di sini ada penjelasannya, Bang ya. Ini juga dipakai untuk doa-doa yang lain. Ketika suatu saat, satu pertemuan, ada imam yang membaca doanya pelan, maka kepada makmum dianjurkan untuk berdoa masing-masing dengan nada pelan. Tetapi ketika imam baca doanya keras, jelas kedengaran oleh makmum, maka juga
dianjurkan kepada makmum untuk menyambut doanya imam dengan kata-kata amin. Aman. Nah, di samping amanu, amin makmum, wa yarfa'una aydiyahum, dan makmum semuanya mengangkat kedua tangannya biddu'ai, di dalam doanya, musyirina bidzuhuri akfihim ila sama, berisyarah dengan membuka telapak tangan orang yang berdoa ila sama, ke arah langit. Jadi berdoa itu begini, di telapak tangan itu mengarah ke langit, bukan begini amin, bukan, tapi gini amin, telapak tangan mengarah ke langit, bukan telapak tangan mengarah ke dada, bukan, tapi mengarah ke langit, ila sama. Lalu wa yukassirul khatibu minal istighfar, dan memperbanyak khatib minal istighfar, daripada membaca istighfar. Berbeda dengan pekan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, memperbanyak takbir Allahu Akbar, Allah, di mana-mana nadanya Allahu Akbar, tetapi dalam momen sholat istisqa yang harus diperbanyak adalah istighfar. Istighfar yang mana yang dianjurkan? Wa yaqra'u, dan membaca firman Allah qaula ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ini kalimatnya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Istaghfiru, mohon ampunanlah kalian semua, rabbakum, kepada Tuhan kalian, innahu, karena Rabb Tuhan kita, ghaffara, keberadaannya sangat maha mengampuni. Kalau kalian sudah banyak istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, yursilis samaa, maka Allah akan menurunkan hujan yang datang dari arah langit. Di sini mengandung ilmu majazi. Asal makna sama, langit, samawati wal ardo, samaun, langit, di mana-mana kata sama itu maknanya langit. Tetapi di sini bukan dimaksud langit, tetapi yang dimaksud arahnya langit. Karena kalau di sini dimaknakan dengan makna hakiki, kalau kalian sudah banyak istighfar kepada Allah, maka Allah akan menurunkan langit. Kalau langitnya yang turun, kiamat enggak dunia? Dunia akan kiamat kalau langit yang sudah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang dimaksudnya bukan langitnya, tetapi ail matar, hujan yang datangnya dari arah langit. Itu majazan mursalan min babi itlaqil mahal wa iradatil hal. Al-ayah. Wa bi ba'di nusahil matni ziyadatun, dan di tengah matan ada kalimat yang tambahnya bukan cuma istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara, tapi juga ada kalimatnya ya wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Wa bi ba'di nusi, ada ziyadatun bil khutbati ala doa bi Rasulullah bi doa alladzi da'a bihi bi khutbati. Doa ini pernah dibaca oleh Rasulullah dalam khutbahnya, kalimat Allahumma suqya rahmatin as-sin yasin la suqya adabin wala mahikin wala balain wala hadamin, dan seterusnya. Allahumma alal turabi
awal akam wa manabidis syajari wa butunil audiyah Allahumma hawalaina wala alaina. Sebagaimana yang kita hafal, ini juga doa dibaca untuk memindahkan hujan dari satu tempat ke tempat yang lain agar acara kita tidak diturunkan hujan. Tapi Manggupron cukup memindahkan hujan, cukup stop hujan, berhenti hujan. Nah setelah itu wayad'u masih panjang. Oleh karena itu untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.